Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan SSCASN ya, atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa jika teman-teman tertarik ingin mendaftar sebagai ASN, baik itu CPNS maupun P3K, teman-teman harus mengakses SSCASN. Karena hanya dengan laman ini atau website ini teman-teman baru bisa mendaftar sebagai ASN. Dan pada website SSCASN ini banyak informasi yang diberikan ya. Dan salah satu yang penting adalah terkait dengan gaji. Jadi di SSCASN ada informasi berkaitan dengan gaji. Tetapi masih ada dari teman-teman yang bingung apakah di laman SSCASN itu yang ditampilkan hanya gaji pokok saja atau take home pay gitu ya. Karena di situ ditulisnya penghasilan. Kalau gaji pokok saja berarti ada tambahan lain dari tunjangan gitu ya. Kalau take home pay, perkiraan take home pay berarti sudah keseluruhan dari mulai gaji pokok, tunjangan yang melekat, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dan kali ini BKN memberikan penjelasan berkaitan dengan informasi penghasilan yang ditampilkan pada laman SSCASN. Dan kali ini kita akan coba berikan informasinya ya. Apakah hanya gaji pokok saja atau sudah termasuk take home pay, penghasilan secara keseluruhan. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan informasi penghasilan ya di laman SSCASN, apakah hanya gaji pokok saja atau take home pay. Dan ini penjelasan dari BKN. Beritanya disampaikan oleh kompas.com ya. Judulnya, apakah info penghasilan di laman SSCASN hanya gaji pokok? Ini kata BKN. Kita coba bacakan ya. Saat melakukan pendaftaran calon aparatur sipil negara, peserta diwajibkan mendaftar melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN. Saat diakses, akan tersedia berbagai rincian formasi yang tersedia seperti jabatan, instansi, unit kerja, hingga penghasilan. Di kolom penghasilan akan ditampilkan jumlah angka yang akan diterima oleh peserta apabila lolos seleksi CASN. Namun, apakah nominal penghasilan yang tertera di laman CASN merupakan gaji pokok saja atau sudah termasuk take home pay? Selanjutnya, penjelasan BKN. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi mengatakan, keterangan penghasilan aparatur sipil negara yang tertera di portal SSCASN pada menu tersebut merupakan kisaran take home pay. Take home pay yang dimaksud merupakan komponen penghasilan keseluruhan berupa gaji pokok dan komponen lainnya. Nanang mengatakan, berdasarkan Undang-Undang 5/2014 junto Undang-Undang 20 2023, ASN berhak memperoleh gaji dan komponennya. Berdasarkan peraturan tersebut, ASN diberikan gaji pokok berdasarkan masa kerja dan golongan ruang serta komponen yang melekat pada gaji, ungkap Nanang saat dihubungi kompas.com Selasa 16 April 2024. Selain gaji pokok, komponen yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lain yang diatur melalui peraturan pemerintah. Nanang menuturkan, tunjangan lainnya dapat bermacam-macam dan disesuaikan dengan instansi ASN bekerja. Beberapa tunjangan antara lain tunjangan kemahalan Papua, tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat, dan tunjangan penghasilan bagi ASN di instansi daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah. Tak hanya ASN, penghasilan P3K juga tertera dalam laman SSCASN, juga mencantumkan besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sama halnya dengan ASN, maksudnya PNS gini gitu ya, maksudnya bukan ASN, karena ASN terdiri dari PNS dan P3K. Sama halnya dengan PNS, komponen penghasilan P3K juga terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN, kata Nanang. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan informasi penghasilan yang tertera pada laman SSCASN itu take home pay gitu ya. Jadi bukan hanya gaji pokok saja, melainkan sudah termasuk tunjangan yang melekat.
Jadi contohnya ini ya, penghasilan dalam kurung juta, 7 sampai 9 juta, 7 sampai 9 juta, 7 sampai 9 juta. Jadi ini bukan hanya gaji pokok, tetapi take home pay. Jadi gaji pokok ditambah dengan tunjangan melekat ditambah dengan komponen penghasilan yang lainnya. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.